Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas hamba-hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kembali dari surah An-Nisa. Namun sebelumnya biar kita mantap, kita yakin bahwa tentang hadis Rasulullah terkena sihir itu, silahkan dibuka surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini di tafsir Quran berkata ini. Baik, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebagai pengingat Mas Toto, surah An-Nas itu sebelah kiri asbabun nuzul, diulangi lagi pelan-pelan Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas berkata, suatu hari Rasulullah SAW sakit cukup parah. Setelah diselidiki kedua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Asam. Stop. Berarti Rasulullah terpengaruh apa enggak kena sihir? Terpengaruh. Itu hadis yang meriwayatkan tentang Rasulullah kena sihir itu banyak. Dari Imam Ahmad, dari Imam Bukhari, kemudian dari beberapa imam-imam hadis yang lain, ditulis di dalam kitab-kitab tafsir hampir seluruh ulama ahli tafsir. Lanjut. Beliau terkena sihir Labid bin Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan rambut yang terdiri atas 11 buhul pada seutas tali. Maka itu Allah memerintahkan beliau agar membaca 2 surah ini yang terdiri atas 11 ayat. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan rambut itu. Selesai membaca kedua surah ini, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi. Ini saya tadi baca bahwa kitab aslinya gitu loh Mas Toto. Apalagi ini masalah tafsir, kalau kita nafsirin semaunya sendiri resikonya kan berbahaya itu. Baik, kita kembali ke surah An-Nisa. Ayat yang ke berapa kemarin itu? Surah An-Nisa ayat yang ke ayat 116 sekarang, ayat 116. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya, halaman 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Baik, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Pak Mandra tolong diulangi ayatnya, dilantunin pelan-pelan. Innallaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yad'una min dunihi ila inasa wa yad'una illa syaitan marida la'anahu Allah wa qala la'attahidanna min ibadika nasiban mafrudo. Allah. Baik, temanya adalah kejelekan syirik dan pengaruh setan. Ini temanya kita nih, Mas Toto. Hubungan ayat yang ke-116 dan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu Allah melarang manusia melakukan pembicaraan rahasia untuk merencanakan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Tuqmah dan kawan-kawannya. Disyaratkan pula bahwa Allah menganugerahkan manusia kekuatan untuk meneliti dan memilih, kekuatan kemauan untuk melaksanakan pilihannya. Kemudian Allah membiarkan melaksanakan pilihannya. Dia Allah memberi balasan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia, sesuai dengan pilihan dan kehendaknya. Ayat-ayat ini menerangkan bahwa dosa yang paling besar adalah dosa mempersekutukan Allah dengan yang lain. Na'udzubillah. Dosa yang demikian tidak akan diampuni selama-lamanya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak dia mengampuni, ayyushraka bihi, yang dia menyekutukannya, wa yaghfiru, dan dia mengampuni, maduna, apa dosa yang selain zalika, itu syirik, liman yasa, bagi orang yang dia kehendaki. Wa may yusyrik, dan siapa yang dia mempersekutukan, billahi, Allah, faqad, maka sungguh, telah dia tersesat, dhalalam, dalam kesesatan, ba'ida, yang jauh dari kebaikan.
Iyada'una, tidaklah yang mereka sembah, min dunihi, dari selainnya, illa, kecuali, inasa, berhala benda lemah. Wa iyada'una, dan tidak. Stop. Baik, ayat 116 terjemah bebasnya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Baik, ini adalah masalah-masalah sangat mendasar, masalah pokok. Kadang ketika kita sudah ngaji, apa ada sih orang yang mempersekutukan Allah? Seolah-olah kan seperti itu, Mas Toto. Karena kita di dunia yang katakanlah aman, keluarga kita orang yang beriman, saudara-saudara kita beriman, tempat kerja kita juga orang-orang yang beriman. Adapun mereka masih gantang-gantong sholatnya, itu kan urusan lain gitu. Tapi yang penting kan tidak mempersekutukan Allah. Lalu orang yang mempersekutukan Allah tidak akan diampuni dosanya itu ketika mati dalam keadaan syirik. Itu yang tidak diampuni. Kalau sebelum mati kemudian bertaubat bagaimana? Itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya seperti ini, Mas Toto, ada asbabun nuzul. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang tua dari orang-orang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku seorang yang sudah tua yang terjerumus ke dalam dosa. Hanya saja aku tidak pernah mempersekutukan Allah semenjak aku mengenal Allah dan aku beriman kepadanya, dan aku tidak menjadikan tandingan untuknya, dan aku tidak melakukan maksiat-maksiat jaratan 'alallahi ta'ala atas keberanian." Jadi ketika kita maksiat, akui saja itu karena hawa nafsu. Jadi jangan ketika kita maksiat terus dalam hati, wah ini halal, jangan. Ya tetap namanya dosa, tetap dosa. Akui saja dosa itu. Bukan karena kita nggak mampu mengendalikan diri. Maka ada ungkapan seperti ini. Dosanya Nabi Adam itu muncul dari hawa nafsu, dari syahwat. Yakni dirayu sama istrinya dirayu sama iblis. Ente emang tinggal di Jakarta, ente tinggal di surga, tapi ada yang jamin enggak selama-lamanya? Kan enggak. Makanya aku tunjukkan pohon yang apabila kamu memakannya, kamu akan menjadi abadi di surga. Wah, goyang kayak gitu. Akhirnya bujuk rayu sehingga pesannya jangan makan, mendekati aja jangan, apalagi makan. Nah, akhirnya terjerumus. Nah, dosa kesalahan Nabi Adam itu berangkat dari syahwat, dan itu yurja ghufranuhu, kata para ulama, bisa diharapkan ampunannya. Namun dosanya iblis itu muncul dari kesombongan. Nah, gara-gara sombong gak mau sujud hormat kepada Adam, akhirnya dikeluarin Pak Haris. Jadi dosa yang maksiat yang muncul dari ini, ungkapan ulama, maksiat yang muncul dari syahwat itu bisa diharapkan ampunannya. Namun dosa karena kesombongan itu susah untuk diharapkan ampunannya. Contohnya adalah kesalahan Nabi Adam dan kesalahan iblis. Iblis itu kesalahannya karena apa? Nggak mau sujud, sombong. Nah, Nabi Adam itu ngakui salah, ya selera. Tiba-tiba saya misalnya Mas Toto atau Pak Mandra pas customernya itu, customernya itu janda cantik 35 tahun, anaknya masih 1, terus mapan, butuh imam. Kira-kira pas yang nerima curhatan itu Pak Mandra goyang apa enggak itu kira-kira imannya Pak Mandra? Goyang kan kayak gitu, ya kan? Nah itu karena apa itu?
Manusia punya syahwat. Nah, itu kalau dosa karena syahwat itu bisa diharapkan ampunannya. Nah, di sini si orang tua tadi mudah terjerumus ke dalam dosa, namun setelah mengerti beriman dan tidak akan mengulangi, dan akhirnya turunlah ayat yang ke-116 ini, Mas Toto. Dosa apapun bisa diharapkan kecuali dosa syirik. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa nggak bisa diampuni, Mas Toto? Karena dia itu bangkang, ingkar. Contoh, mohon maaf nih, contoh aja. Han udah dibiayain jadi anaknya Mas Toto, terus ngaku bahwa nikmat yang selama ini diperoleh bukan dari orang tua, akan tetapi dari orang Bangkalan Jati. Kira-kira murka apa enggak itu? Murka apa enggak, Mas Toto? Tidak mengakui bahwa nikmat itu dari, lah kita punya nikmat segala macam itu kan dari Allah, difasilitasi dari Allah. Habis itu suruh ngaku Mas Toto orang tua dan yang memberikan nikmat segala macam sampai lulus kuliah nggak ngaku. Kira-kira itu dosa yang tak diampuni karena tidak mengakui bahwa Allah yang memberikan nikmat. Itu kalau dianalogikan seperti itu, ya, kenapa dosa syirik itu nggak diampuni oleh Allah? Karena ibarat manusia, seorang anak mulai dari bayi sampai gede, lulus kuliah, dinikahin, sewa gedung ratusan juta, habis itu nggak ngakuin dia orang, wah, murka apa enggak itu? Murka. Kalau misalnya kesalahan, waktunya skripsi molor 6 bulan, setahun, nah itu masih bisa maklumi, dipahami, yang lain juga seperti itu. Tapi kalau nggak ngakui, ngingkari kebaikan orang tua, itulah dosa syirik. Kenapa nggak diampuni? Ingkar terhadap Allah dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Mas Toto, ayat yang ke-117. Baca terjemah bebas aja. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Baik, inas itu aslinya berhala yang diambil dari nama perempuan. Nama apa? Perempuan, seperti Uzza, Manat, Lata. Jadi nama-nama berhala yang diambil dari nama perempuan, dan tidaklah mereka menyembah kecuali setan yang durhaka. Ini kalau kita lihat kadang-kadang itu Pak Heri Gunawan di YouTube itu kan ada postingan orang India lagi nyembah Tuhannya itu kan. Ada namanya suku Agori. Suku Agori itu adalah makan mayat yang tidak dikremasi di Sungai Gangga, itu bangkai-bangkai itu dimakan. Itu sampai ekstrim pokoknya. Dan luar biasa jahiliyahnya. Lebih jahiliyah dari orang Arab. Nah itu naudzubillah min dzalik. Terus saya baca captionnya itu, komentar-komentar netizen, saya kan tertarik kalau ada yang seperti itu. Kok bisa orang sampai seperti ini gitu ya. Berarti betapa mahalnya yang namanya hidayah. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan aku menjadi orang yang muslim dan segala macam itu banyak. Terus ada kata-kata netizen itu agak lucu tapi nyelekit. Ternyata masyarakat India itu butuh pendidikan katanya. Butuh apa? Butuh pendidikan untuk normalin otaknya itu. Normalin apa? Normalin otaknya. Yang namanya ketemu kera, monyet disembah, terus apa lagi? Ular disembah, pohon disembah. Berarti India itu sebenarnya butuh yang namanya pendidikan itu. Ya Allah ya Karim, itu kadang yang namanya batu dimandiin susu, dimandiin apa? Dimandiin susu, macam-macam itu. Ya Allah ya Karim, gitu. Betapa beruntungnya kita itu Mas Toto, ya Allah. Maka harta yang paling tidak ada tandingnya itu adalah iman kepada Allah. Ingat kan, harta yang nggak ada tandingnya apa?
Iman kepada Allah. Apapun kondisi kita selama iman masih di dada, ada masalah itu kecil. Kata para ulama, problem manusia itu selama tidak menyentuh keimanan kan kecil. Tapi kalau menyentuh masalah keimanan, wah bahaya udah. Kalau Mas Toto, sekarang tanggal berapa? 30. Gajian biasanya tanggal berapa? 25. Hah? 25. Yang benar Pak Hamzah, masa awal banget tanggal 25? 25. Oh, swasta 25. 25. Udah lama tuh Pak Hari? Oh, udah lama. Sejak dulu. Oh, hanya pegawai negeri yang tanggal 1, Masya Allah. Alhamdulillah. Tanggal 2. Oh, padha wae, Mas. Enggak, alhamdulillah padha wae. Ada di 23. Alhamdulillah. Kalau Pak Hamzah ini nggak kenal 23, pokoknya sepanjang gajian mulu ini, karena ordernya itu kan nggak berhenti. Alhamdulillah. Insya Allah kalau orang sujud, apalagi sholat berjamaah, udahlah rizkinya ngalir di mana-mana. Allahumma amin. Ya Allah, Pak Hari sekarang cucunya umur berapa Pak Hari? Cucu 2,5. 1,5 itu kan lagi seneng-senengnya. Wah, alhamdulillah. Rezeki punya cucu dan segala macam tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau untuk ngomongin masalah cucu yang leading masih Pak Hamzah. Berapa belas Pak Hamzah? 13. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nanti kalau cucu-cucunya Pak Hari, Pak Haji Mulukan, itu kayak gini nih. Tolong diingat-ingat apa yang saya sampaikan. Ketika anak Anda itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita udah meninggal, naik derajat kita Mas Toto. Iya kan? Karena anak kita lagi mengesahkan tidak ada kalimat yang paling hebat di dunia kecuali la ilaha illallah Muhammadur. Jadi Mas Rembi ketika at-tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik itu mamanya itu. Naik terus itu baru satu cucu. Kalau cucunya Pak Hamzah belum lagi cicitnya nanti. Waduh. Ya, Pak Mandra ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu keistimewaan beriman kepada Allah dan kalimat la ilaha illallah. Baik, lanjut Pak Mandra ganti. Melihat yang ke 118 perkataan. La'anallah, Allah telah mengutuknya atau menjauhkannya dari rahmat. Wa qala, dan setan berkata, latahidanna, sungguh aku akan mengambil min ibadika, dari hamba-hambamu, nasiban, bagian mafrudon yang ditentukan untuk taat kepadaku. Setan aja sumpah. Setan aja apa? Sumpah. Coba Pak Mandra, ayat 118 itu terjemah bebasnya apa tuh? 118. Yang dilaknat Allah, dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Baik, Ehan, baca kamu sebelah kiri itu footnote catatan kaki 224. Itu terkait dengan ayat 118. Footnote-nya catatan kaki 224. Pada setiap manusia ada potensi untuk berbuat baik dan ada potensi untuk berbuat jahat. Setan akan menggunakan potensi untuk berbuat jahat dalam mencelakakan manusia. Tuh, makanya udah kita lemahan, kamu jangan gaulnya sama temen yang gak bener. Kemarin Ehan cerita Pak Hamzah, ternyata mahasiswa di Malang itu minimal hampir kurang lebih 3 kali dalam setahun itu ada yang terjun bebas dari jembatan. Lalu bagaimana? Ya bunuh diri. Beneran? Benar. Terakhir bulan apaan? Pakai mic kan? Terakhir 2 minggu lalu. Astagfirullahaladzim. Tuh 2 minggu.
2 minggu. Kenapa? Kalau kita tadi malam saya ada obrolan dengan dosen tuh Mas Toto. Ternyata sekarang untuk bisa masuk negeri dan lain sebagainya, negeri sekarang itu nggak kayak negeri yang dulu. Biaya di luar biasa, sampai ada orang daerah Jawa Timur lah atau daerah Jawa Tengah kemarin, anaknya mau masuk negeri punya sawah, kala-kala itu cuman satu-satunya harta tersisa, dijual untuk anaknya masuk perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi kadang-kadang banyak problemnya dan segala macam, sehingga si anak nggak kuat untuk menghadapi masalah, stres, depresi, salah pergaulan, dibully, mungkin diintimidasi, akhirnya itu yang kebanyakan cewek-cewek terakhir kemarin. Kebanyakan laki-laki. Kebanyakan Cowok, laki-laki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh 2 minggu yang kamu udah berapa hari di sini? Udah 15 hari kira-kira. 15 hari. Ya Allah. Lalu di tempat yang sama juga? Sama. Jembatan apa namanya itu? Jembatan Suhat. Oh, itu besok difilmin aja, apa namanya? Datang ke Mas Toto. Difilmin itu. Ya Allah ya Karim. Jembatan itu memang tinggi, Ustaz. Tinggi. Dari jembatan ke sungai bawahnya itu kira-kira 25 meter. Tapi kalinya itu kering, jadi batu-batu. Ya Allah ya Karim. Astagfirullah. Ya Allah. Kok sampai segitunya mahasiswa terjun bebas. Itu karena dibisikin oleh setan. Maka pertahanan yang paling kuat itu sholat apa? Sholat, jangan sampai nggak sholat. Ini ayat terakhir dibuka surah Al-Ankabut. Surah apa? Surah Al-Ankabut. Surah 29. Ayatnya adalah halaman 401. Halaman 401. Halaman 401. Ingat-ingat sholat Kalau sholat kan temennya bener kalau nggak sholat temennya nggak dijamin. Tuh. Ayat yang ke-45 halaman 401 ayat paling bawah tuh Pak. Ayat 45. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Stop, berkata. Bismillah. Utlu, bacalah Muhammad, ma apa yang uhiya diwahyukan ilaika kepadamu minal kitabi dari kitab Al-Quran. Kita udah baca Quran apa belum Mas Toto? Sudah. Alhamdulillah. Wa aqimi shalah, dan dirikanlah salat. Maksudnya dirikan itu sempurnakan apa? Sempurnakan. Jadi menyempurnakan sholat yang paling top ya sholat jamaah udah. Apa? Sholat. Lanjut. Inna sholata, sesungguhnya sholat yang dikerjakan dengan baik, tanha, dapat mencegah, anil fahsai, dari perbuatan keji seperti zina. Termasuk perbuatan keji, dosa besar itu adalah bunuh diri.
Dosa-dosa besar akan terhindar kalau kita sholatnya benar. Lanjut. Wal mungkar, dan mungkar seperti membunuh. Wala zikrullah, dan sungguh mengingat Allah akbar, lebih agung daripada bentuk ketaatan lainnya. Baik, itu maknanya seperti ini, Mas Toto. Ikuti saya. Wala zikrullahi, Wala zikrullahi, dan sungguh mengingatnya Allah, dan sungguh mengingatnya Allah akbaru, lebih agung, lebih besar. lebih besar. Jadi kayak gini tuh maknanya. Kita sholat itu kan tujuannya untuk mengingat Allah. Lah ingatan kita kepada Allah berapa persen kalau sholat? Ya. Tapi ingatnya Allah sama kita lebih besar. Analoginya seperti ini. Kan kalau sekolah itu, kalau kuliah ingat mama atau ayah itu berapa persen? Nah, ingatannya anak sama orang tua, perhatian anak sama perhatian orang tua lebih besar mana? Nah, gitu. Walaupun sholat kita belentang-belentong, kadang blank, kadang enggak, tapi Allah pasti nginget kita. Wala dzikrullahi akbar, sungguh ingatnya Allah itu lebih besar. Kurang enak gimana Mas Toto? Ini madhab tafsir yang saya ikuti, maknanya mengingatnya Allah itu lebih besar, artinya perhatian Allah kepada manusia yang sholat itu lebih besar daripada Pak Mandra sendiri, ya kan? Ya Pak Mandra. Senang itu, kerja cuma 12 hari gaji full, ya kan? Kerja 12 hari gaji full, kadang nggak sampai 12 hari. Sholat kita berapa sih? Ingatannya kadang 5%, ya kadang-kadang kalau lagi pas top ya 15% Pak Ustaz. 15% udah top. Tapi servisnya Allah 100. Itu cara memahaminya demikian, ya. Jadi sholat itu akan mencegah perbuatan keji seperti bunuh diri. Lanjut. Wallahu, dan Allah ya'lamu, dia mengetahui, ma tasna'un, apa yang kalian perbuat. Alhamdulillah. Pesannya Ustaz Jokohan, kuliah itu masa-masa yang riskan, sholat berjamaah. Lah kalau bunuh diri kira-kira bisa nikah apa enggak? Kalau bunuh diri itu bisa nikah apa enggak? Nikahnya sama gondoruwo itu nanti kan, Masya Allah. Ayahnya kepingin kamu duduk di pelaminan, duduk apa? Di pelaminan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.